Hari ini kita akan mendengar tentang Rasul Paulus yang digigit ular beludak, namun oleh karena perlindungan Tuhan, Paulus tidak mengalami apa-apa dari gigitan ular berbisa. Pada waktu itu, Paulus sebagai tahanan sedang dalam perjalanan ke Roma, atas permintaannya untuk naik banding kepada Kaisar sesudah melalui serangkaian pengadilan. Paulus dan tahanan-tahanan lain dibawa dengan sebuah kapal. Pada suatu saat, kapal yang membawa Paulus diterjang badai yang namanya angin timur laut dan mereka terdampar di Pulau Malta. Karena hujan dan hawanya dingin, penduduk yang ramah di pulau itu menyalakan api besar dan mengajak semua penumpang kapal yang telah selamat menghangatkan diri. Ketika Paulus mengambil seberkas ranting untuk ia letakkan di api itu, tiba-tiba seekor ular beludak menggigit tangannya. Bisa ular beludak sangat mematikan. Oleh karena itu, orang-orang sekitarnya menyangka bahwa Paulus akan mati oleh bisa ular tersebut. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, membicarakan dan menggosipkan bahwa Paulus adalah seorang pembunuh, sehingga terkena musibah digigit ular. Dalam pikiran mereka, digigit ular adalah hukuman kepada Paulus yang dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Mereka berbicara, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab, meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Mereka tidak mengetahui bahwa Paulus adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan seorang rasul, yang memiliki perlindungan Tuhan. Paulus dengan mudah dan enteng saja mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita apa-apa. Orang-orang itu menunggu apa yang akan terjadi pada diri Paulus yang telah digigit ular berbisa. Mereka menyangka bahwa tubuh Paulus akan membengkak, rebah dan mati. Namun Allah menunjukkan kuasanya yang melindungi hambanya, Paulus. Sesudah mereka lama menunggu-nunggu, ternyata tidak terjadi apa-apa pada tubuh Paulus. Mereka menjadi heran. Akhirnya mereka menganggap Paulus adalah seorang dewa. Anggapan mereka bahwa Paulus seorang dewa, karena ia seolah-olah memiliki kuasa. Mereka belum mengetahui tentang Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Pelajaran hidup, kita sangat membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena kenyataan yang kita hadapi bahwa masalah, tantangan dan ancaman bahaya akan datang kepada kita silih berganti. Memang anak-anak masih akan menghadapi masalah, tantangan dan ancaman bahaya, namun jangan takut. Jika kita di dalam Yesus Kristus, maka Allah memelihara dan melindungi kita. Hiduplah dalam membaca firman Tuhan dan berdoa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.